Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib, malam ini kita akan membahas tentang berjabatan tangan, karena ada beberapa orang menanyakan perkara ini, dan ini dianggap perkara yang muskil yang perlu kita ketahui bersama. An Qatadah radhiyallahu anhu qala, qultu li Anas radhiyallahu anhu, akanat al-musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qatadah telah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu. Kata Qatadah, apakah di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berjabat tangan? Apakah di antara para sahabat itu sering berjabat tangan? Kata Qatadah kepada Anas. Maka Anas menjawab, iya. Maknanya para sahabat sering berjabatan tangan. Di dalam riwayat yang lain, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Barra bin Azib radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Nabi telah bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah. Apabila dua orang muslim bertemu kemudian dia berjabatan tangan, maka sebelum berpisah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi telah bersabda tentang pertanyaan satu orang laki-laki kepada Rasulullah. Qala rajulin ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilam. Qala la. Qala afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu. Qala la. Qala afayal khudhu biyadihi wa yusafihu. Qala na'am. Ada satu orang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami bertemu dengan sahabat kami, dengan teman kami, apakah kami harus menundukkan kepala kami? Kata Nabi, tidak. Jadi ketika dua orang bertemu, ketika salah seorang dari kaum muslimin bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan temannya, tidak perlu menganggukkan kepala. Jadi Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, apakah kami kalau bertemu menundukkan kepala? Jawab Nabi, tidak. Kemudian sahabat itu tanya lagi, apakah kami harus mendekap dan menciumnya? Dalam riwayat yang lain, apakah kami harus berpelukan kalau kami bertemu saudara kami? Kata Nabi, tidak. Orang itu kemudian bertanya lagi kepada Nabi, apakah kami memegang tangannya? Apakah kami berjabatan tangan dengannya? Maka Nabi mengatakan, iya. Maksud hadis ini,
hal yang paling patut bagi seorang saudara ketika bertemu dengan saudaranya adalah berjabatan tangan. Dan sesekali Nabi telah mengajarkan, telah mencontohkan, para sahabat juga telah mencontohkan, kalau mereka datang dari jauh, lama sudah tidak ketemu, selain berjabatan tangan, kadang mereka berpelukan. Ada pula sambil mencium keningnya. Nabi itu kalau bertemu keluarganya, anaknya, sudah lama tidak ketemu, atau Nabi pulang dari medan perang, dari perjalanan, maka Nabi selain bersalaman dengan keluarganya juga mencium kening anak-anaknya ataupun istrinya atau keluarganya. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan di sini la itu tak boleh, bukan. Jangan pula dimaknai karena hadis di sini ketika ditanya apakah kami ketika ketemu sama sahabat kami atau kawan kami harus menundukkan kepala, jawab Nabi tidak, bukan berarti tak boleh pula menundukkan kepala, bukan. Sama seperti mana pertanyaan sahabat ini, apakah kami ketika bertemu dengan sahabat kami itu kami saling berpelukan, kami mencium keningnya? Kata Nabi tidak, bukan berarti tak boleh berpelukan atau mencium kening saudaranya, bukan tak boleh. Tapi yang paling patut Nabi sampaikan adalah berjabatan tangan. Berjabatan tangan itu yang paling patut. Di dalam riwayat yang lain, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min tamamit tahiyyatil akhdhu bil yadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabatan tangan. Jadi kesempurnaan penghormatan itu ketika bertemu dengan saudaranya adalah dengan berjabatan tangan. Ini kesempurnaan penghormatan. Kalau cuma lambai, itu patut juga, tapi tidaklah sepatut kesempurnaan penghormatan dengan berjabatan tangan. Senyum kalau ketemu dengan saudara kita itu patut senyum. Ketemu senyum aja, tak berjabatan tangan, itu juga patut. Cuma sempurna penghormatan bagi saudaranya ketika bertemu adalah berjabatan tangan. Di dalam riwayat yang lain lagi, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar telah mengatakan bahwa kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu sebahagian ada yang bersalaman dengan Nabi sambil mencium tangannya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain lagi, An Abdullah bin Salamah an Safwan anna qauman minal yahud qabbalu yadan Nabi wa rijlaihi. Safwan bin Asal telah meriwayatkan sesungguhnya sebahagian dari kaum Yahudi manakala bertemu dengan Nabi maka dia akan mencium telapak kaki Nabi, maka dia akan mencium tangan Nabi dan kedua kaki Nabi. Jadi sebahagian dari kaum Yahudi kalau ketemu sama Nabi Muhammad SAW, mereka akan cium tangan Nabi, kadang ada mencium kaki Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain diceritakan lagi bahwa idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallah azza wa jalla wastaghfarahu ghufira lahuma. Kata Nabi, jika dua orang bertemu kemudian saling berjabatan tangan dan memuji Allah, dia memuji Allah kemudian meminta ampun kepada Allah. Jadi sambil berjabatan tangan itu memuji Allah dan berjabatan dan minta ampun kepada Allah, maka keduanya itu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwa orang yang berjabatan tangan dengan membaca sholawat, maka Allah akan ampuni, akan gugurkan dosa-dosanya.
Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan orang yang berjabatan tangan sambil membaca ghafarallahu lana walakum, ghafarallahu lana walakum, maka dosa-dosanya berguguran. Jadi ini ucapan-ucapan yang telah diajarkan oleh para ulama dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in ketika seorang muslim berjabatan tangan. Kalau berjabatan tangan sambil menyumpah-nyumpah macam mana? Berjabatan tangan, dia berjabatan tangan tapi sambil genggam, sambil magang-magang, macam mana yang seperti itu? Yang seperti ini tidak termasuk ke dalam menggugurkan dosa-dosa, karena dia berjabatan tangan itu dalam rangka kasih sayang, dalam rangka penghormatan. Jadi kalau umpamanya jabat tangan penghormatan itu ada tandanya. Kalau jabat tangan sambil lewat, dia gini luwes, ini nempelkan tangan aja. Yang namanya berjabatan tangan itu ada hentakan, ada getaran, ada goyangan. Itu yang akan menggugurkan dosa, bukan begoyang-goyang. Kalau begoyang-goyang itu tak betul juga. Dia yang betul itu berjabatan tangan ada hentakannya, ada hentakannya. Nah, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau jabat tangan macam nempel-nempel gitu aja, itu nempelkan tangan, bukan jabat tangan. Yang dimaksud berjabatan tangan itu ada hentaknya, ada goyangnya, ada gregetnya itu.